situasi di Selat Hormuz makin memanas. Ribuan kapal masih tertahan di jalur pelayaran vital dunia. Sementara Amerika Serikat dan Iran saling lempar ancaman di tengah kabar kesepakatan damai yang mulai mendekat. Rekaman terbaru dari Selat Hormuz pada Rabu menunjukkan puluhan kapal masih mengantre untuk melintas. Jalur strategis perdagangan minyak dunia itu kini menjadi pusat ketegangan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam laporan televisi setempat, terlihat banyak kapal jangkar menunggu izin dari Iran untuk melewati perairan tersebut. Diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih terjebak akibat blokade yang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyebut blokade di Selat Hormuz akan dibuka kembali jika Iran menyetujui kesepakatan yang tengah dinegosiasikan. Namun Trump juga melontarkan ancaman keras. Ia mengatakan, jika Iran menolak kesepakatan itu, maka serangan militer dengan intensitas lebih besar bisa dimulai kembali. Di sisi lain, Iran menilai langkah Amerika lewat operasi Project Freedom justru memperkeruh situasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahkan menyebut operasi tersebut sebagai Project Deadlock atau proyek jalan buntu. Ketegangan ini membuat jalur perdagangan global semakin tertekan. Pasalnya, Selat Hormuz menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia yang sangat vital bagi pasar energi internasional. Di tengah ancaman perang dan upaya negosiasi yang masih berjalan, dunia kini menanti apakah Selat Hormuz akan kembali dibuka atau justru menjadi titik baru eskalasi konflik global. Iran merilis peta terbaru menunjukkan wilayah Selat Hormuz. Seperti yang Anda lihat ini pemirsa, inilah dia petanya, di mana di dalam peta ini Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di Selat Hormuz. Di selatan, militer Iran akan menguasai wilayah antara Gunung Mubarak di Iran dan selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sementara di barat, Iran menguasai ujung Pulau Qeshm di Iran dan Al-Quwain di Uni Emirat Arab. Iran juga memperingatkan kapal-kapal komersial agar tidak melintas tanpa koordinasi dengan pihak pasukan Iran. Pemirsa, Iran bersiap dengan segala skenario, termasuk skenario buruk yakni berlanjutnya perang. Merespon konflik di Selat Hormuz yang makin memanas, Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz termasuk kapal perang Amerika dalam operasi pembebasan Project Freedom mereka. Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom dikelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk.
Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Hari ini kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak, pemirsa. Amerika Serikat mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur itu. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim Amerika ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran tegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu Amerika untuk melintasi Selat Hormuz, di mana Amerika menerapkan aturan yang sama, melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasinya disebut Project Freedom. Rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia. Namun Iran menganggap operasi tersebut adalah sebagai jalan buntu. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak Project Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu. Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik. Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz.
Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya punya dua pilihan. Lanjutkan perang yang mustahil digelar atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran.